Semangat pagi semuanya, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk kelas 10 di SMKN 1 Cibatu, Purwakarta. Sebelumnya, izinkan untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Leli Nurmaida Hartono SPDI, tempat tanggal lahir Purwakarta 15 Mei 1979. Yang akan membimbing kalian pada mata pelajaran seni budaya ya teman-teman. Oke teman-teman, materi yang pertama tentang memahami konsep dasar budaya. Simak dengan baik ya. Oh ya teman-teman, kalian harus tahu dulu ya tujuan pembelajarannya, bahwa dengan proses pembelajaran metode daring diharapkan siswa dapat memahami pengertian seni budaya dengan cermat, menjelaskan unsur-unsur budaya secara mandiri, menyusun wujud budaya dengan baik, serta mengemukakan hasil observasi budaya lokal secara jelas dan tepat. Bisa dipahami ya teman-teman? Sebelumnya, kalian juga harus tahu mengenai definisi budaya. Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Seperti itu ya teman-teman. Berikutnya yaitu unsur-unsur budaya. Ada apa aja di unsur-unsur budaya ini? Oke, cekidot. Unsur budaya yang akan kita bahas yaitu menurut C. Glukon. Yang pertama yaitu sistem kepercayaan atau religi. Yang kedua sistem pengetahuan. Yang ketiga sistem teknologi. Yang keempat sistem kemasyarakatan. Yang kelima sistem ekonomi. Yang keenam bahasa. Dan yang terakhir yaitu kesenian. Oke teman-teman, simak baik-baik berikutnya ya. Kita akan bahas satu persatu. Baik teman-teman, unsur-unsur budaya menurut C. Glukon kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sistem kepercayaan atau religi ya. Sistem kepercayaan atau religi ini merupakan hal yang disepakati oleh suatu masyarakat tertentu. Masyarakat yang menganut suatu sistem kepercayaan terikat pada aturan yang ada pada sistem kepercayaan tersebut. Mereka meyakini bahwa pelanggaran terhadap aturan-aturan itu akan membawa kemalangan, baik bagi pihak yang melanggarnya maupun anggota masyarakat lainnya. Seperti di gambar yang ada di layar itu, bisa kalian perhatikan, itu adalah sebuah ritual masyarakat penganut agama Hindu yang sekaligus itu membentuk identitas masyarakat Bali. Unsur budaya yang kedua menurut C. Glukon yaitu sistem pengetahuan. Suatu masyarakat umumnya memiliki sistem pengetahuan yang disepakati dan dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya. Ya, contoh yang konkretnya yaitu dari sistem pengetahuan yang disepakati oleh masyarakat di berbagai belahan dunia adalah waktu dan sistem kalender. Seperti yang ada contoh pada layar di depan, itu adalah sistem kalender Masehi dan kalender Hijriah, dan itu masih digunakan sampai saat ini oleh masyarakat dunia. Oke, next unsur
Unsur budaya menurut C. Klukon. Yang ketiga yaitu sistem teknologi. Sistem teknologi dibuat oleh manusia dari berbagai benda yang ada di alam sekitarnya. Semakin canggih itu teknologi, semakin baik pula hasil pekerjaan yang diperoleh. Seperti contoh itu hasil dari peninggalan dari zaman perunggu, ya, ada kapak perunggu beserta peralatan dapur di situ. Perkembangan teknologi turut membawa perubahan bagi masyarakat. Ketika teknologi belum terlalu maju, manusia harus berusaha lebih keras untuk menyelesaikan suatu pekerjaannya. Namun teknologi yang semakin maju atau semakin canggih itu membuat manusia tidak lagi harus bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan. Itu akibatnya terjadi kemunduran dari sikap masyarakat itu sendiri, yakni masyarakat cenderung malas dan terlalu bergantung pada teknologi. Hal ini tentu saja ya sangat berbeda dengan kondisi masyarakat sebelum teknologi berkembang pesat di dunia ini. Unsur budaya yang keempat menurut C. Klukon yaitu sistem kemasyarakatan yang dianut masyarakat berkaitan erat dengan sistem religi, ya. Latar belakang kesukuan, derajat, dan tempat tinggal. Akibatnya terdapat pembagian dalam masyarakat. Pada masa lalu itu masyarakat yang memiliki agama atau suku bangsa yang sama akan membentuk suatu komunitas yang mendiami wilayah tertentu. Berdasarkan derajat dalam masyarakat, masyarakat terbagi berdasarkan sistem kasta. Dengan kasta tertinggi diberikan kepada pemuka agama dan kaum bangsawan. Sedangkan kasta terendah diberikan kepada rakyat jelata. Berdasarkan profesinya, masyarakat terbagi menjadi pemilik modal dan pekerja, ya. Sedangkan berdasarkan tempat tinggal, itu masyarakat dibagi berdasarkan tingkatan wilayah, misalkan RT, RW, kemudian kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota madya, dan provinsi. Berikutnya unsur menurut C. Klukon yang kelima yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan dalam masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi tentunya, ya. Pada zaman dahulu, sistem ekonomi yang disepakati masyarakat adalah sistem barter atau tukar menukar barang. Sistem barter digunakan karena belum ada sistem mata uang, ya. Kondisi tersebut itu tentu berbeda dengan masyarakat masa kini yang memiliki banyak kemudahan dalam bertransaksi gitu. Selain dapat bertransaksi secara langsung menggunakan mata uang, ya, masyarakat masa kini dapat bertransaksi juga itu dengan menggunakan jasa perbankan seperti transfer atau cek ataupun giro, ya. Itu banyak sekali pilihan untuk di masa yang sekarang ini. Unsur berikutnya yang keenam yaitu unsur budaya menurut C. Klukon yaitu bahasa. Bahasa dapat disebut sebagai kunci kebudayaan karena menjadi alat komunikasi itu paling esensial bagi manusia. Tanpa adanya bahasa, manusia akan sulit berkomunikasi
Tanpa adanya komunikasi, suatu kebudayaan akan sulit tercipta tentunya ya. Kalau dilihat di layar itu ada simbol-simbol bahasa, itu adalah contoh simbol hieroglif ya, yang sebagai contoh alat komunikasi masyarakat pada Mesir kuno. Berarti dari sejak dahulu itu sudah ada simbol-simbol atau bahasa komunikasi yang digunakan pada masanya itu. Unsur budaya yang terakhir menurut C. Klukon yaitu kesenian. Kesenian merupakan salah satu unsur budaya yang paling digemari karena mengandung unsur-unsur keindahan dan membawa pengaruh bagi siapapun yang menghayatinya. Kesenian dan budaya adalah dua hal yang sulit untuk dilepaskan. Bahkan banyak unsur-unsur budaya yang telah dijelaskan sebelumnya itu dituangkan dalam bentuk karya seni. Bentuk-bentuk kesenian yang berkembang di masyarakat sangat beragam ya, mulai dari seni rupa, seni arsitektur, seni musik, seni tari, hingga seni pertunjukan. Seperti pada gambar di layar, itu adalah Candi Prambanan, salah satu bentuk seni arsitektur yang bercorak Hindu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya ke ekspresi seni dalam budaya masyarakat. Ya, ekspresi seni ini merupakan bentuk pengungkapan diri seniman tanpa melibatkan sisi emosi orang lain ya. Dari ekspresi seni dalam budaya masyarakat, yang pertama yaitu seni sebagai media komunikasi. Di sini bahwa seni sebagai media komunikasi berkaitan erat dengan bahasan sebelumnya, yakni seni sebagai ekspresi ya, ekspresi manusia baik berupa perasaan, gagasan, imajinasi maupun kritik itu dituangkan ke dalam bentuk-bentuk seni. Ketika bentuk seni tersebut dinikmati oleh masyarakat, secara tak langsung bentuk seni tersebut telah mengomunikasikan ekspresi penciptanya kepada masyarakat tersebut. Yang kedua dari ekspresi seni dalam budaya masyarakat yaitu gambar sebagai salah satu media ekspresi ya. Kegiatan berkarya seni selalu diwarnai dengan imajinasi ekspresif dan daya kreasi yang selalu dominan gitu. Ekspresi seniman itu biasanya disalurkan lewat berbagai media kreasi, salah satunya yaitu gambar. Ya, menggambar merupakan kegiatan menuangkan persepsi visual ke dalam media gambar itu sendiri. Berikutnya yaitu fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat. Apa saja fungsinya? Kita perhatikan berikut ini ya. Berikutnya yaitu fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu mempersatukan masyarakat. Suatu budaya terlahir dalam suatu masyarakat dan mewakili realitas serta pemikiran yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri ya. Suatu budaya juga terlahir dari akal budi, pengalaman hidup, dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dalam waktu yang cukup panjang. Hasil pemikiran dan pengalaman hidup salah satu anggota masyarakat tidak akan menjadi budaya jika tidak disepakati oleh anggota masyarakat lainnya.
Budaya adalah suatu hal yang disepakati karena adanya kesamaan rasa dan pemikiran dari seluruh anggota masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, budaya berfungsi sebagai pemersatu masyarakat karena hal-hal yang terkandung di dalamnya itu merupakan pengalaman hidup yang dialami oleh seluruh anggota masyarakat itu sendiri ya. Yang kedua, fungsinya yaitu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam penjelasan sebelumnya itu dinyatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan yaitu meliputi sistem kepercayaan atau religi, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi, bahasa, dan juga kesenian. Semua unsur tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia ya. Tanpa agama dan kepercayaan, manusia akan kehilangan arah dan tujuan hidup. Tanpa pengetahuan, manusia akan kesulitan memahami hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan tanpa teknologi pun, manusia akan sulit menyelesaikan suatu pekerjaan. Tanpa sistem kemasyarakatan, kondisi sosial masyarakat akan kacau dan saling bertikai. Dan tanpa sistem ekonomi juga manusia akan sulit memenuhi kebutuhan hidup. Dan tanpa bahasa manusia akan sulit untuk berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Tanpa kesenian juga hidup akan terasa monoton dan membosankan tentunya. Apalagi dirasakan bahwa materi tidak cukup memberi kebahagiaan yang paripurna. Dengan kata lain, budaya dengan segala unsurnya merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oke, yang berikutnya yaitu fungsi dari budaya dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu mendorong perubahan dalam masyarakat. Budaya adalah hal yang kompleks ya, dan membawa pengaruh besar bagi masyarakat itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa suatu budaya diciptakan masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Budaya juga bersifat dinamis dan sangat bergantung pada perkembangan zaman. Artinya, meskipun budaya diwariskan secara turun-temurun, masih ada kemungkinan budaya mengalami perubahan. Dan perubahan tersebut dapat berasal dari dalam diri ataupun dari luar diri masyarakat itu sendiri ya. Perubahan budaya turut mendorong adanya perubahan dalam masyarakat. Dan layaknya budaya itu teman-teman, perubahan dalam masyarakat memerlukan waktu yang cukup panjang dan bertahap ya. Kondisi tersebut biasanya terjadi pada perubahan yang disengaja ataupun direncanakan. Namun ada pula perubahan dalam masyarakat yang berlangsung dalam waktu yang singkat. Hal tersebut biasanya diakibatkan oleh faktor alam seperti bencana alam ya. Bencana alam yang melanda suatu daerah itu dapat merusak tatanan masyarakat yang telah berlangsung sebelumnya di daerah tersebut. Akibatnya masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus berpindah tempat tinggal dan beradaptasi dengan kondisi atau aturan yang berlangsung di tempat tinggal baru mereka. Mungkin seperti itu ya, bisa dipahami. Bisa kita tarik kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas, yaitu budaya merupakan suatu cara hidup yang bersumber dari akal budi manusia, dijadikan identitas dan hak milik,
serta diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Bisa dipahami ya, teman-teman? Berikutnya yaitu marilah kita berkarya seni. Agar kalian lebih paham lagi, carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai pengertian budaya menurut para ahli. Setelah itu, tuliskan pengertian-pengertian tersebut dalam kertas lembar atau buku tulis kalian ya, dan berikan pandangan kalian pribadi mengenai pengertian seninya. Bisa ya? Ada ungkapan yang mengatakan bahwa hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. By Mahatma Gandhi. Sekian materi seni budaya kali ini. Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like and subscribe-nya ya guys. Oh ya teman-teman, di sini kita pakai buku paket terbitan dari Erlangga ya. Dan buku paket ini bisa kalian pinjam di bagian perpustakaan ya di SMKN 1 Cibatu. Jadi kalian boleh menghubungi bagian perpustakaan ataupun kalian menghubungi dulu wali kelasnya bagaimana teknik atau cara peminjaman buku tersebut. Oke, selamat mencoba dan selamat membaca di setiap materi pelajaran seni budaya. Terima kasih. Hatur nuhun ya buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya Leli pamit.